Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fatan dengan NIM 1202173. Ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester praktikum geologi struktur. Eh, kita lihat soalnya di sini. Yang pertama adalah kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Pertama, kita harus menginput kedudukan plan A, plan B, plan C untuk soal nomor satu ini. Karena NIM saya 73, berarti saya memasukkan NIM sesuai dengan NIM saya. Pertama kita new dataset, klik plan, tulis plan A di sini, terus add datum, kita pakai yang 73 ini. Uh, strike-nya 0, 0, div-nya 10. Langsung kita add plan lagi, sekarang plan B. Dengan strike 45 dan div 30. Kita add plan lagi, plan C, add datum, strike-nya 160, div-nya 70. Nah, setelah itu kita akan cari yang soal 1.1, yaitu kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B, yaitu dengan cara kita tentukan dulu, kita calculation, pilih to plan calculation. Ini tujuannya untuk mencari perpotongan antara A dan B. Masukkan kedudukan plan A, select 0, di 10, dan plan B 45 dan 30. Jangan lupa kita add to plot, dan oke. Nah, ini merupakan kedudukan perpotongan antara plan A dan plan B. Kita tulis di sini soal 1.1 dalam kurung perpotongan plan A dan plan B. Dan selanjutnya untuk menjawab soal 1.2, yaitu kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Yaitu kita harus mencari poles dari masing-masing A dan B dengan cara klik plan A, calculation, kita poles, dapat langsung poles to plan A. Selanjutnya yang plan B, poles. Langsung muncul poles to plan B. Selanjutnya kita akan mencari eh, garis bidang yang melewati kedua garis ini. Itu dengan cara pertama kita satukan dulu antara poles A dan B di dataset baru. Poles A dan datum, masukkan pos A-nya 27080, trennya 270, trennya 27.
dan plunge-nya 80. Selanjutnya kita add datum lagi untuk pulse B 31560. Trennya 315 plunge-nya 60. Nah, habis itu kita akan mencari axial plane finder dari kedua garis tersebut, yaitu dengan mengklik calculation dan axial plane finder. Nah, setelah itu kita akan masukkan kedua kedudukan garis tersebut, itu 270 untuk yang pulse A, range-nya 80, dan yang pulse B memiliki trend 315 dan plunge 60. Ini kita klik bilang aja 10. Jangan lupa di add to plot. Oke. Nah, ini merupakan jawaban soal 1.2, yang mana ini merupakan kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 1.3. 1.3 ini memiliki langkah yang sama dengan soal 1.1, tetapi ini dicari yaitu kedudukan yang bidang A dan bidang C. Perkembangannya sama kayak tadi, to plan calculation, pakai strike yang plan A 0, dipnya 10. Nah, yang ini plan C 160, 70. Jangan lupa di auto plot. Ini kita mati-matiin dulu ya. Ini merupakan titik perpotongan A dan C. Yang mana ini merupakan soal 1.3. Perpotongan plan A dan B. Kasih label dulu. Tipot AC. Kita bisa menggantinya di view inspector. Warnanya menjadi boleh merah. Size-nya bisa kita besar menjadi 5. Tilang saja. Selanjutnya kita akan mencari yang soal 1.4. 1.4 adalah sudut antara sayap A dan sayap B, yaitu dengan cara membuat new dataset yang plan disatukan kedudukan plan A dan plan B. Plan A dan B yang sama. Kita add datum, strike-nya A itu 0, dip-nya 10, yang plan B-nya 45 dan 30. 5 dan 30. Setelah itu, dengan kita mencari sudutnya, yaitu dengan bantuan calculation di angle between. Tapi sebelum itu, kita harap blok
kedua kedudukan garis tersebut. Langsung calculation. Karena ini merupakan kedudukan bidang, maka kita selected plane. Nah, jawaban ini merupakan jawaban 1,4. Angle-nya 23,9 derajat atau 156,1 derajat. Kita rename jadi Al 1,4. Selanjutnya kita lanjut untuk menjawab soal 1,5, yaitu sudut antara garis bidang C dan A terhadap bidang B. Karena kita telah mengetahui garis bidang C dan sayap A, yaitu merupakan soal 1,3, yaitu perpotongan A dan C. Kita matikan dulu. Dibilang ini terhadap bidang B, yang mana kita harus menyalakan pos bidang B. Setelah itu, kita cari kedudukan yang mana melewati kedua garis tersebut, yaitu plan B dan perpotongan plan A dan C. Kita cari strike-nya dengan cara menekan stereonetnya dan mengira-ngira em, membuat garis yang melewati dua titik tersebut. Dan kita hafalkan yaitu strike sebesar 160 dan dip 77. Kita new dataset, plan, 60, 77. Ini merupakan garis bantu mengerjakan soal 1,5. Ah, bantu saja. Nah, selanjutnya kita menyalakan bidang B, yaitu plan B. Kita mencari perpotongan antara garis bantu ini terhadap bidang B, yaitu dengan cara calculation, bentuk plan calculation, dan masukkan kedua bidang tersebut. B-nya sebesar strike-nya 45, dip-nya 30, dan plan 2 160, 77. Kita akan lupa itu plot. Oke, akan menghasilkan potongan garis bantu dan bidang B. Nah, setelah itu kita akan mencari garis yang melewati perpotongan plan A dan C yang 1,3 ini dengan perpotongan garis bantu dan plan B. Pertama-tama kita akan satukan dulu kedua garis tersebut. Ya, di mana soal 1,3 ini perpotongan plan A dan C. Tipe A, C, dan
dan garis bantu dan plan B. Garis plan B bantu dan plan B. Kita masukkan at datum 1.3 itu pertemuan AC 161.2,3. Trennya 161.2, lunchnya 3,3. Add datum lagi, selanjutnya yang perpotongan garis bantu dan plan B 166,5, 26,2. Ini tipot lagi dan garis bantu dan yang setelah itu kita akan mencari garis yang melewati dua garis, dua titik tersebut dengan cara calculation. Pertama kita blok dulu calculation, langsung axial plan finder. Kita catat 1,2, 3,6,2. Jangan lupa itu plot. Kita lihat soalnya tadi, sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap tadi bukan begitu ya caranya. Sorry, maaf. Karena kita tadi kurang membaca soalnya, ternyata soalnya meminta untuk mencari sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Dan dengan begitu kita akan mencari sudutnya. Pertama kita blok calculation, mencari angle between, karena ini merupakan garis, maka kita selected line. Yang kita lihat di sini sudah keluar, yaitu hasilnya sudutnya 23,5 atau 156,5. Al 1,5. Selanjutnya kita ke soal 1,6 yang merupakan mencari pitch dari garis bidang C dan sayap A yang merupakan jawaban soal 1,3 dengan bidang vein. Bidang vein ini merupakan bidang C. Pertama kita new dataset, kita buat line. Ini merupakan soal 1,6. Add datum
dan memasukkan tren dan plunge-nya perpotongan plan A dan C 161,2 dan 3,3. 61,2 dan 3,3. Datum lagi karena soalnya bilang mencari pitch dari garis dengan bidang. Kita harus mengkonfigurasi kedudukan bidang tersebut menjadi kedudukan garis, yaitu dengan cara pertama kita nyalakan bidang C, bidang terhadap bidang bidang C, karena itu bidang C. Kita mencari, karena tren di sini merupakan strike dari bidang tersebut. Nah, setelah itu kita mencari plunge-nya, yaitu dengan cara melihat plunge yang paling melihat plunge dari perpotongan plan A dan C. Karena ini tidak jauh berbeda, jadi kita akan isi sebagai 0 derajat di sini. Selanjutnya kita cari pitch-nya, yaitu dengan cara calculation dan angle between line. Ini merupakan sudut pitch-nya, yaitu sebesar 3,5 atau 176,5. Kita lihat di sini ya. Ini merupakan sudut pitch. Selanjutnya kita akan mencari soal 1,7. 7 merupakan garis bagi antara garis bidang C dan A, hadap vein dan sayap B. Karena vein itu tadi saya bidang C, kita harus mencari perpotongan antara bidang C dan bidang B, yaitu dengan cara calculation strike-nya bidang B dan C, yaitu 45 sebesar 45 derajat, dan dip-nya 30 derajat. NC 160, dip-nya 70. Jangan lupa di add to plot. Oke. Hari ini menjadi perpotongan plan B dan C. Jadi kita akan mencari garis bagi antara bidang C, bidang C dan sayap A yang merupakan soal 1,3 dan terhadap vein yaitu bidang C dan sayap B yang mana kita telah buat tadi. Pertama, kita ada buat new dataset, kita klik lines untuk menyatukan kedua perpotongan tersebut. Pertama kita kasih label dulu, import, dan kan B dan C
B dan B dan A dan di sini kita masukkan kedua kedudukan titik potongan tersebut sama 169,925,3. 9,9, 25,3, 25,3. Datum selanjutnya kita memasukkan perubahan plan A dan C. 61,2 dan 3,3. Ya, selanjutnya kita akan mencari bidang garis bidang yang membagi antara kedua titik potong tersebut, yaitu dengan axial pathfinder. Sebenarnya tidak wajib untuk memasukkan kedua kedudukan tersebut, tapi kita melihat yaitu titik-titik ini. Titik satu ini merupakan sudut bagi lancip dan yang nomor dua ini merupakan sudut bagi tumpul. Kita lihat di yang pertama ini, kita catat yaitu kedudukannya sebesar kedudukan garis tersebut yaitu trend 165 dan plunge 14. Dan di dataset, track line, cari sudut bagi lancip. Lalu add datum, tadi itu 165,14. Trendnya 165,14. Ini merupakan sudut bagi lancip, yang mana ini merupakan soal 1.7. Selanjutnya udah dataset lagi, line. Kita mencari sudut bagi tumpul. Sudut bit yaitu di kedudukan trend 288 plunge 64. Trend 288 plunge 64. Nah, kita telah berhasil menjawab semua soal nomor 1 dari 1.1 dan 1.7. Kita bisa pindahkan ke Word jawaban-jawabannya. Pertama, perpotongan sayap A dan sayap B yaitu sebesar, karena ini merupakan kedudukan garis, maka kita akan menuliskannya plunge terlebih dahulu, yaitu 3,3 derajat, trennya yaitu sebesar N itu 61,5 derajat is. Selanjutnya yang soal 1.2 yaitu kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. 1.2 yaitu memiliki kedudukan strike. Merupakan kedudukan bidang, maka kita tulis strike terlebih dahulu.
L243 derajat is, dan garis miring dipnya 73,3 derajat. Selanjutnya kita mencari yang kedudukan garis bidang C dan A, hubungan bidang C dan A di sini yaitu kedudukannya plunge terlebih dahulu. Maaf, yang nomor satu ini ini merupakan jawaban nomor tiga. Tadi nomor soal 1.1 yaitu memiliki kedudukan 8,7, N 60,4 derajat. Yang tadi itu merupakan jawaban yang 1,3, trennya N 161,2 derajat. Selanjutnya 1,4 tadi kita cari, karena merupakan sudut, jadi kita melihatnya di angle between line ini. Kita cari yang kita memasukkannya strike kedudukan bidang A dan B. Jadi, biarkan saja. Oh, di sini ternyata sesuai, yaitu ini bidang A, ini bidang B. Jadi kita dapatkan angle sebesar 2,89. Kita Ctrl C, kita pindahkan ke Word. Ctrl C. Kita bukan sudutnya. Selanjutnya soal 1,5, yaitu perpotongan C dan ikut garis bantu dan bidang B, bidang A, bidang B. Kita cari yang trennya 161,2. Hmm, ini merupakan sudut. Merupakan sudut yang jawaban 1,5. Selanjutnya yang soal 1,6 ini pitch, kita lihat pitchnya. Pitchnya yaitu sebesar 3,5 atau 176,5 derajat. Ctrl C, masukkan ke sini. Dan yang 1,7 bagi dua, yaitu sudut sudut bagi lancip dan sudut bagi tungkunya.
Di lancip per 14 derajat, 14 derajat, koma, N 6 derajat is, dan sudut bagi sebetulnya besar 6 koma N 8. Kita berhasil memindahkan jawaban-jawaban nomor satu dari 1.1 dan 1.7, yang mana kedudukan garis perpotongan CP dan CB mempunyai kedudukan 8,7, eh, plunge-nya dan trendnya N 60,4 derajat is. Selanjutnya kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B, yaitu kedudukannya naiknya N 243 derajat is dan dipnya 73,3 derajat. Selanjutnya, kedudukan garis bidang C dan sayap A yaitu memiliki kedudukan plunge-nya 3,3 derajat dan trennya North 161,2 derajat is. Selanjutnya, sudut antara sayap A dan sayap B yaitu sebesar 23,9 derajat atau 156,1 derajat. Selanjutnya, yang sudut antara soal titik 1,5 yaitu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B yang mempunyai sudut 23,5 derajat atau 156,5 derajat. Selanjutnya, garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein yaitu memiliki sudut 3,5 derajat atau 176,5 derajat. Selanjutnya yang soal 1,7 garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Maaf, ini harusnya garis. Yang pertama, kedudukan garis bagi lancipnya itu plunge-nya 14 derajat dan trennya N165 derajat is. Selanjutnya yang kedudukan garis bagi tumpulnya yaitu 6 derajat N288 is trennya.